Kecerdasan buatan atau AI sering banget kan ya terasa kayak sihir. Tapi gimana kalau sebenarnya AI itu cuma cermin? Cermin yang mantulin kecerdasan kita, kreativitas kita, dan bahkan kekurangan kita. Nah, beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng apa yang kita lihat di cermin itu. Kekuatan super yang dikasihnya, cara kerjanya, dan tanggung jawab besar yang ngikutin di belakangnya. Buat ngebayangin seberapa besar perubahan ini, kita mulai aja dari satu angka. Angka yang luar biasa. 4 miliar. Ya, segitu banyaknya orang di planet kita yang sekarang ini, lewat ponsel di kantong mereka, punya akses ke salah satu teknologi paling kuat yang pernah ada. Jangkauannya itu benar-benar nggak ada tandingannya. Jadi, dengan akses segede ini, apa sih yang bisa kita lakuin? Coba deh, jangan anggap ini sebagai alat biasa, tapi sebagai sebuah anugerah kekuatan super baru yang bisa kita pakai. Kekuatan super yang pertama, pengetahuan. Pernah kebayang nggak punya pustakawan Alexandria pribadi, tapi di saku celana? AI itu nggak cuma ngambilin informasi dari internet, dia itu menyintesis, mengubah lautan data mentah jadi pengetahuan yang terstruktur. Ini secara dramatis bisa mempercepat cara kita belajar loh. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ini udah kejadian di depan mata kita. Ada layanan kayak Perplexity yang bisa jawab pertanyaan Anda lengkap dengan kutipan dari sumber-sumber terpercaya. Di dunia hukum ada Case Text yang jadi asisten super buat pengacara, bisa nyari database hukum cuma dalam hitungan detik. Bahkan buat yang hobi berkebun, AI Gardener bisa tahu penyakit tanaman cuma dari satu foto dan akurasinya itu 99,35%. Gila kan? Kekuatan super berikutnya adalah kreativitas. Nah, AI ini datang bukan buat gantiin seniman, tapi buat jadi katalis, semacam kuas model baru di studio mereka. AI bisa memperkuat imajinasi manusia, bikin kita bisa menciptakan ekspresi-ekspresi baru yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Coba deh lihat karyanya seniman Refik Anadol. Dia ngelatih AI generatif pakai seluruh koleksi Museum of Modern Art. Terus bikin karya namanya Unsupervised. Ini tuh lukisan data dinamis raksasa yang terus berubah-ubah ngikutin cuaca dan pergerakan pengunjung. Poin kuncinya di sini apa? Ini bukan seni yang dibuat oleh AI, tapi ini seni yang mustahil ada tanpa AI sebagai partnernya. Oke, kekuatan-kekuatan ini emang kedengerannya kayak sulap. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Yuk kita ngintip sedikit ke balik layar buat ngertiin dua konsep inti yang jadi mesin dari revolusi AI sekarang ini. Gampangnya gini, ada dua wajah utama AI saat ini. Pertama, AI prediktif. Dia ini nganalisis data buat bikin perkiraan. Anggap aja ini proses banyak ke satu. Ribuan foto anjing yang beda-beda dipelajarin buat ngasilin satu label anjing. Nah, terus ada AI generatif yang tugasnya justru nyiptain sesuatu yang baru. Ini kebalikannya, proses satu ke banyak. Satu perintah anjing bisa ngasilin gambar-gambar anjing baru yang jumlahnya enggak terbatas. Salah satu jenis AI generatif yang paling cerdik itu namanya Generative Adversarial Networks atau GANs. Inilah algoritma dibalik banyak deepfake dan karya seni AI yang bikin kita melongo. Rahasianya, dia maksa dua AI buat tanding satu sama lain dalam sebuah permainan yang nggak ada habisnya. Coba dibayangin, kayak permainan kejar-kejaran antara pemalsu uang sama polisi. Ada model generator, si pemalsu ini, yang kerjaannya bikin gambar palsu yang meyakinkan. Terus ada model diskriminator, si polisi, yang tugasnya nebak mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, setiap kali si pemalsu berhasil nipu si polisi, dia jadi makin pinter. Sebaliknya, setiap kali si polisi berhasil nangkep basah, dia juga jadi makin pintar. Kompetisi tanpa henti ini maksa dua-duanya jadi makin jago, dan hasilnya yaitu gambar-gambar yang luar biasa realistis. Tapi ya gitu, kayak pedang bermata dua. Kekuatan yang luar biasa ini juga datang dengan risiko yang gak main-main. Menguasai teknologi ini artinya kita juga harus belajar buat ngendalinnya. Oke, ini ada cerita nyata yang jadi peringatan buat kita semua. Sepasang pengacara di New York kena denda gara-gara pakai ChatGPT buat riset hukum. Masalahnya apa? AI-nya itu ngarang beberapa kasus hukum dari nol. Yang bikin lebih parah pas ditanya sama pengacaranya, kasus ini beneran ada kan? Si AI dengan PD-nya jawab, iya ada. Inilah bahaya halusinasi AI. Kemampuannya buat ngarang kebohongan yang kedengarannya meyakinkan banget. Dan risikonya itu lebih dari sekedar kesalahan. AI generatif bisa dipakai buat nyiptain disinformasi dalam skala besar. Contohnya nih, buku panduan perjalanan buatan AI yang isinya penuh informasi ngaco dan didukung ulasan-ulasan palsu itu udah muncul di Amazon. Ini nunjukin betapa gampangnya bikin kebohongan yang kelihatannya asli.
Terus ada juga masalah bias. Ingat kan, AI itu cermin. Dia belajar dari data yang kita kasih. Jadi, kalau data itu isinya cerminan bias yang udah ada di masyarakat kita, sengaja atau enggak, maka AI nggak cuma bakal niru, tapi juga bisa memperkuat bias itu. Ujung-ujungnya, hasilnya jadi nggak adil. Jadi gimana dong kita melangkah maju? Jawabannya jelas, bukan dengan nolak teknologi ini, tapi justru dengan membangun kemitraan yang cerdas antara manusia dan kecerdasan buatan. Dan ini nih poin utamanya. Tujuannya itu bukan buat nyerahin cara kita mikir ke AI. Tujuannya adalah untuk memperkuat pikiran kita dengan AI. Bikin kita jadi lebih tajam, lebih efisien, dan lebih efektif. Kita punya bukti konkretnya loh. Dalam sebuah penelitian diagnosis kanker, dokter manusia sendirian itu akurasinya 96,5%. Sistem AI-nya sendiri sedikit di bawahnya, 92,5%. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pas mereka kerja bareng. Akurasinya loncat jadi 99,5%, hampir sempurna. Ini bukti nyata kalau manusia plus mesin itu bukan persaingan, tapi kemitraan yang jauh lebih kuat. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Waktu kita ngebangun AI yang makin pintar, kita tuh nggak cuma lagi bikin alat. Kita juga lagi nantang diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita juga bikin diri kita jadi lebih pintar. Hubungannya jadi saling menguntungkan. Pada akhirnya, AI itu kan cermin kecerdasan kita sendiri. Dia belajar dari data yang kita kasih, mantulin pengetahuan kita, kreativitas kita, dan juga kelemahan-kelemahan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal AI lakuin, tapi apa yang mau kita tunjukin ke cermin itu.